Bayangkan seorang pria muda dengan hidup serba mewah harus menghadapi kenyataan pahit. Seorang pengemis tua di jalan ternyata mengaku sebagai ibunya. Hatinya terombang-ambing antara gengsi, amarah, dan kerinduan masa kecil yang lama terkubur. Mampukah Reza memilih antara menjaga nama besarnya atau merangkul kembali cinta seorang ibu yang nyaris ia lupakan? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Abbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Pagi di Jakarta selalu sibuk. Deru kendaraan bersahutan, klakson mobil bersahutan, dan orang-orang berjalan cepat dengan wajah serius seolah mengejar waktu. Namun di lantai paling atas, sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman, suasana begitu berbeda. Tenang, sunyi. Hanya terdengar bunyi mesin pembuat kopi yang mendesis. Seorang pria berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke gedung-gedung tinggi ibu kota. Tubuhnya tegap, balutan kemeja putih membuatnya terlihat elegan. Seakan ia baru saja keluar dari iklan majalah bisnis. Dialah Reza Mahendra, CEO muda yang baru berusia 32 tahun, tapi sudah mengendalikan perusahaan teknologi dengan valuasi triliunan rupiah. Media sering menulis tentangnya, pengusaha muda inspiratif. Begitu headline di salah satu majalah bisnis generasi baru milenial sukses tulis yang lain. Di televisi, namanya disebut dengan kekaguman. Banyak orang menjadikannya panutan. Contoh nyata bahwa mimpi bisa diraih jika bekerja keras. Namun, hanya Reza yang tahu bahwa semua itu hanyalah permukaan. Di balik wajah tenang dan senyum tipis yang ia pamerkan, ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan uang atau jabatan. Rutinitasnya nyaris sempurna. Bangun pukul 5 pagi, olahraga sebentar di gym pribadi, lalu sarapan dengan menu sehat yang sudah disiapkan oleh chef pribadi. Setelah itu, ia bersiap dengan jas mahal dan dasi bermerek, lalu turun ke basement apartemen tempat mobil-mobil mewahnya terparkir rapi. Setiap orang yang melihatnya pasti berpikir, inilah hidup yang diidam-idamkan banyak orang. Tapi setiap kali menatap dirinya di kaca spion mobil, Reza sering merasa asing dengan bayangan yang ia lihat. Apakah ini benar-benar aku? Gumamnya pelan suatu pagi ketika ia duduk di balik kemudi sport hitamnya. Karyawan yang bekerja dengannya tahu, Reza adalah sosok yang disiplin, keras, tapi adil. Ia jarang marah-marah tanpa alasan, namun tegas ketika sesuatu tidak sesuai standar. Ia tidak suka basa-basi, lebih suka langsung pada inti masalah. Itu membuatnya dihormati, tapi sekaligus menjaga jarak dengan orang lain. Di ruang rapat, semua orang fokus ketika ia bicara. Keputusan-keputusan besarnya sering menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Investor percaya padanya, karyawan kagum padanya, dan para pesaing iri padanya. Namun Reza sendiri selalu merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Rasa itu muncul setiap kali ada yang menyinggung soal keluarga. Pak Reza, boleh ceritakan sedikit tentang masa kecil Bapak? Apa yang menginspirasi Bapak hingga jadi sukses seperti sekarang? Tanya seorang jurnalis muda dalam sebuah wawancara. Reza hanya tersenyum kaku, kerja keras dan disiplin. Jawabnya singkat, lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan ke soal inovasi bisnis. Tak ada yang tahu. Pertanyaan sederhana itu selalu terasa seperti pisau yang menggores hatinya. Karena masa kecilnya bukanlah sesuatu yang ingin ia ceritakan, apalagi soal ibunya. Kenangan tentang ibunya samar-samar, seperti potongan film yang rusak. Ia masih ingat tangan halus yang dulu sering mengelus kepalanya, senyum hangat yang selalu menyambutnya ketika pulang sekolah, dan suara lembut yang sering membacakan doa sebelum tidur. Tapi semua itu berakhir tiba-tiba tanpa penjelasan. Ibunya pergi begitu saja. Ayahnya hanya berkata pendek, "Jangan pernah tanyakan tentang ibumu lagi."
Kalimat itu tertanam kuat di kepalanya. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi berani membuka mulut soal sosok yang telah melahirkannya. Ayahnya, seorang pengusaha besar yang keras dan ambisius, membesarkannya dengan aturan ketat. Tidak ada ruang untuk kelembutan. Tidak ada ruang untuk pertanyaan. Reza tumbuh menjadi pribadi yang dingin, terbiasa menelan rasa penasaran sendiri, terbiasa menyembunyikan luka di balik ketegasan. Kini di usianya yang matang, ia bisa membeli apa saja. Mobil terbaru, jam tangan edisi terbatas, bahkan apartemen mewah yang berdiri di jantung kota. Namun setiap kali pulang malam ke rumah yang luas tapi sepi, rasa kosong itu kembali menyergap. Tidak ada suara yang menyapanya, tidak ada kehangatan keluarga, hanya sunyi yang semakin menekan. Kadang ia iri pada karyawannya yang sederhana. Beberapa kali ia melihat salah satu stafnya menjemput anak kecil dari sekolah, menggandeng tangan sang anak sambil tertawa. Pemandangan itu selalu menimbulkan rasa aneh di hatinya. Seolah ada sesuatu yang ingin ia miliki, tapi tak pernah ia rasakan. Di mata orang lain, Reza adalah pria sempurna. Tapi dalam hatinya, ia hanyalah anak kecil yang masih mencari sosok ibu yang hilang. Malam-malam panjang sering ia habiskan di ruang kerja pribadinya, menatap layar komputer sambil meneguh kopi pahit. Terkadang ia membuka laci kecil di mejanya. Di dalamnya ada foto lama agak buram yang menunjukkan dirinya kecil bersama seorang perempuan muda dengan senyum hangat. Ibunya Reza menatap foto itu lama, tapi selalu berakhir dengan meletakkannya kembali sambil menghela napas berat. Aku tidak tahu siapa kamu sekarang atau di mana kamu berada, bisiknya dalam hati. Ia mencoba menghapus bayangan itu dengan bekerja lebih keras. Bagi Reza, kesibukan adalah cara terbaik untuk melupakan. Selama ia sibuk, ia tak punya waktu untuk menanyakan hal-hal yang tak punya jawaban, namun takdir selalu punya cara sendiri untuk mengingatkan. Ia tidak pernah menduga bahwa dalam waktu dekat, rahasia yang selama ini terkubur rapi akan datang mengetuk pintunya. Sosok yang ia kira hilang selamanya akan kembali hadir, bukan dalam keadaan terhormat, melainkan dalam bentuk yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Tapi untuk saat ini, Reza hanya tahu satu hal, hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain, tapi kosong di dalam dirinya sendiri. Dan ia memilih diam menutupi segala luka dengan senyum tipis seperti yang selalu ia lakukan. Jakarta di malam hari selalu punya wajah berbeda. Lampu neon berwarna-warni dari papan reklame berkelap-kelip di sepanjang jalan, sementara suara deru kendaraan masih mendominasi. Meski jam sudah menunjukkan lewat pukul 9 malam, hujan baru saja reda, meninggalkan aroma khas aspal basah yang bercampur dengan asap kendaraan. Reza Mahendra melangkah keluar dari sebuah restoran mewah di kawasan SCBD. Jas hitamnya melekat sempurna di tubuh tegapnya. Malam itu ia baru saja menghadiri jamuan bersama investor asing. Raut wajahnya tampak biasa saja. Meski dalam hati ia merasa lelah, setiap pertemuan selalu berakhir sama. Pembicaraan tentang angka, rencana masa depan, dan pujian atas kesuksesannya. Semua orang menganggapnya sosok yang hebat, tanpa tahu betapa kosongnya ia merasa ketika pulang sendiri. Ia menekan tombol di kunci mobilnya. Lampu sebuah sedan hitam mengedip pelan. Saat ia berjalan mendekat, tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah trotoar. Reza. Langkahnya otomatis terhenti, alisnya berkerut. Suara itu bukan sekadar panggilan basa-basi. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang terdengar akrab. Reza menoleh. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, terlihat seorang perempuan tua duduk bersila di atas trotoar basah. Pakaian yang ia kenakan lusuh, bahkan koyak di beberapa bagian. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh keriput, dan tangannya menggenggam mangkuk plastik kecil berisi recehan. Matanya menatap lurus ke arah Reza. Reza Mahendra. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, namun bergetar. Reza mematung. Hampir mustahil ada pengemis yang tahu namanya sedetail itu.
Biasanya orang-orang di jalan hanya menyebut Pak atau Bos. Tapi kali ini berbeda. Ia merasa dadanya tiba-tiba sesak. "Siapa kau?" tanyanya pelan. Tapi suaranya terdengar dingin. Wanita tua itu tersenyum samar. Senyum yang penuh kelelahan. Tapi ada cahaya hangat di baliknya. "Aku ibumu, Nak." Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang besar. Reza terdiam. Bibirnya seolah terkunci. Pikirannya kacau. Ia menatap lekat wajah perempuan itu, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Matanya menyusuri keriput, garis wajah, dan tatapan sendu itu. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang samar-samar mengingatkannya pada masa kecilnya. Namun otaknya langsung menolak. "Tidak mungkin. Ibuku sudah lama pergi," ujarnya dingin. "Jangan mempermainkan aku." Perempuan itu menunduk. Kedua tangannya meremas mangkuk plastik yang ia pegang. Suaranya lirih seperti menahan tangis. "Aku memang pergi, tapi aku tidak pernah berhenti berdoa untukmu. Kau tumbuh jadi orang besar. Aku bangga sekali, Re." Nama itu meluncur begitu alami dari bibirnya. Seolah sudah ratusan kali ia panggil. Bukan sekadar sebutan formal, melainkan panggilan penuh kasih. Hati Reza mulai goyah. Ada kilatan ingatan yang tiba-tiba muncul. Seorang wanita muda yang dulu sering menyuapi bubur ketika ia sakit. Suara lembut yang menyanyikan lagu Nina Bobo, dan tatapan penuh kasih yang menemaninya di malam-malam gelap. Tapi bersamaan dengan itu, amarah juga muncul. Bagaimana mungkin wanita ini tiba-tiba mengaku sebagai ibunya setelah bertahun-tahun hilang tanpa jejak? "Kalau benar kau ibuku." Reza menahan napas. Suaranya meninggi. "Mengapa kau meninggalkanku? Mengapa kau tak pernah mencariku?" Perempuan tua itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku punya alasan, Nak. Suatu hari nanti kau akan mengerti." Jawaban itu justru membuat Reza semakin marah. Baginya tidak ada alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan seorang anak. Ia merasakan dadanya berdegup kencang. Campuran antara rindu, benci, dan kebingungan. Ia mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. "Berhenti, jangan ikuti aku." Perempuan itu tak bergerak. Ia hanya menatap Reza dengan mata yang penuh kerinduan. "Aku hanya ingin melihatmu dari dekat. Itu saja." Kalimat itu membuat Reza semakin kalut. Ia buru-buru masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melajukan kendaraan meninggalkan tempat itu. Namun sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak bisa lepas dari tatapan mata wanita itu. Di setiap lampu merah yang ia lewati, wajah perempuan tua tadi muncul lagi dalam benaknya. Garis senyum samar, kerutan di dahi, dan terutama tatapan matanya. Tatapan yang mirip sekali dengan tatapan yang selama ini ia ingat dari kenangan masa kecil. Reza menggenggam erat setir mobilnya. "Tidak, itu tidak mungkin." Gumamnya berulang-ulang seolah meyakinkan dirinya sendiri. Namun semakin ia berusaha menolak, semakin kuat perasaan itu menyeruak. Ada bagian dalam dirinya yang yakin bahwa perempuan tua itu memang ibunya. Sampai di apartemen, Reza langsung melempar jasnya ke sofa. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Gelisah, ia membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral. Tapi bahkan air itu pun terasa hambar. Akhirnya ia duduk. Wajahnya menunduk, kedua tangannya menutup kepala. Kenangan masa kecil kembali datang. Kali ini lebih jelas. Ia ingat bagaimana ibunya selalu menyelipkan bekal sederhana di tas sekolahnya. Ia ingat pelukan hangat ketika ia menangis karena jatuh dari sepeda. Dan yang paling ia ingat, tatapan mata yang penuh kasih sayang. Tatapan yang sangat mirip dengan tatapan wanita yang ia temui malam ini. Reza menghela napas berat. Kalau benar itu ibuku, di mana saja dia selama ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tanpa jawaban. Malam semakin larut. Dari jendela apartemen, kota Jakarta masih berkilau dengan lampu-lampu. Tapi bagi Reza, malam itu terasa gelap. Sebuah rahasia besar baru saja mengetuk pintunya,
membuka kembali luka lama yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Dan entah ia siap atau tidak, pertemuan tak terduga itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, tidur tak kunjung datang, meski Reza sudah berbaring di kasur empuk apartemennya. Matanya terbuka, menatap langit-langit putih. Lampu kamar yang diredupkan justru membuat suasana semakin sunyi. Pikiran Reza kembali lagi pada wajah perempuan tua yang mengaku sebagai ibunya. Tatapan mata itu terus menghantui seakan mengikuti kemana ia pergi. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus muncul di saat aku sudah membangun hidupku sendiri? Gumamnya lirih menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Namun sekeras apapun ia berusaha mengusir bayangan itu, ingatannya justru semakin jelas. Potongan demi potongan, masa kecil kembali bermunculan. Menembus tembok yang selama ini ia bangun. Reza teringat pada sebuah sore ketika ia masih berusia sekitar 5 tahun. Ia duduk di teras rumah sederhana, menunggu ibunya pulang dari pasar. Begitu sosok wanita berkerudung sederhana itu muncul dengan senyum lebar, Reza kecil berlari menghampiri. "Ibu, beli apa?" tanyanya riang. "Siti," ibunya mengelus kepala Reza dengan lembut, lalu mengeluarkan sebungkus kecil gorengan. "Ini kesukaanmu, bakwan jagung. Makan pelan-pelan ya, jangan rebutan sama ayah." Mereka berdua tertawa. Suara tawa itu begitu nyata di telinga Reza malam ini, seakan ia masih bisa merasakannya. Ada juga kenangan ketika ia sakit demam. Si semalaman tidak tidur, duduk di samping ranjang kecilnya, sambil mengompres dahi Reza dengan kain basah. Sesekali Siti membacakan doa. Sesekali ia menyenandungkan lagu Nina Bobo dengan suara lirih. Rasa nyaman itu membuat Reza kecil merasa dunia begitu aman. Namun, semua kebahagiaan itu berhenti di satu titik. Reza masih ingat suatu pagi yang berbeda dari biasanya. Ia bangun berlari mencari ibunya. Tapi yang ia temukan hanyalah kamar kosong. Pakaian Siti hilang. Lemari terlihat sepi. Ia berlari ke ruang tamu, bertanya pada ayahnya, "Bu, mana?" "Ya, ayahnya." Pria tegas dengan wajah keras hanya menjawab singkat, "Jangan tanya lagi. Ibu sudah pergi." Anak sekecil itu tentu tidak mengerti. Ia menangis berhari-hari, menunggu ibunya kembali. Setiap kali mendengar suara pintu terbuka, ia berlari berharap ibunya pulang. Tapi tak pernah ada luka itu membekas hingga ia dewasa. Kini setelah bertahun-tahun, perempuan tua yang ia temui di trotoar itu mengaku sebagai ibunya. Bagian hatinya ingin percaya, tatapan mata itu terlalu mirip untuk diabaikan. Tapi bagian lain menolak karena rasa marah dan kecewa masih begitu kuat. Mengapa ibunya pergi? Mengapa ia tak pernah kembali? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Beberapa hari berikutnya, Reza menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi pikirannya selalu melayang. Saat rapat, ia lebih banyak diam. Saat makan siang bersama rekan bisnis, ia sering kehilangan fokus. Bahkan sekretarisnya heran melihat bosnya yang biasanya tegas dan sigap, kini sering termenung. Suatu sore, Reza membuka kembali laci kecil di ruang kerjanya. Di sana tersimpan foto lama. Dirinya kecil digendong seorang wanita muda. Wajah wanita itu tersenyum hangat, mata penuh kasih. Foto itu satu-satunya peninggalan ibunya yang ia simpan diam-diam sejak dulu. Reza menatap foto ibu lama. "Apa benar kau wanita yang aku temui malam itu?" bisiknya pelan. Bayangan masa kecil kembali menyeruak. Ia ingat bagaimana ibunya sering berkata, "Apapun yang terjadi, ibu selalu sayang sama kamu, Z." Kalimat itu sederhana, tapi sekarang terasa seperti pisau yang menusuk. Kalau ibunya memang sayang, kenapa ia harus hidup sebagai pengemis? Kenapa tidak pernah kembali mencarinya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Reza ingin mencari jawaban. Tapi di saat bersamaan,
Ia takut. Takut kebenaran yang ia temukan justru akan menghancurkan gambaran sempurna yang selama ini ia bangun. Malam itu Reza mengambil keputusan. Ia kembali menyusuri jalan di mana ia bertemu perempuan tua itu. Ia melangkah perlahan di trotoar, matanya mencari-cari. Namun, hingga larut malam, sosok itu tak juga ia temukan. Hanya ada gemerlap lampu kota, deru kendaraan, dan orang-orang yang lalu lalang tanpa peduli. Reza berdiri lama di tepi jalan menatap kosong. Ada rasa rindu yang ia benci. Ada rasa marah yang ia tak bisa padamkan. Ketika akhirnya ia pulang ke apartemen, tubuhnya terasa letih. Tapi pikirannya semakin kacau. Ia merasa seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dalam diam, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa mengabaikan hal ini begitu saja. Perempuan tua itu telah membuka kembali pintu masa lalunya. Pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Dan kini bayangan masa kecil terus menghantuinya. Memaksa Reza untuk mencari kebenaran, meski ia sendiri belum siap menerimanya. Sudah hampir seminggu sejak pertemuan aneh itu. Tetapi bayangan perempuan tua di trotoar masih saja menempel dalam pikiran Reza. Ia berusaha menenggelamkan iri dalam pekerjaan, menghadiri rapat, menyusun strategi perusahaan, bahkan sengaja menambah jadwal makan malam dengan klien, hanya untuk mengisi waktunya. Namun, begitu ia kembali ke apartemen yang sepi, pikiran itu kembali datang. Ia menyalakan televisi, tapi tak benar-benar menonton. Membuka laptop, tapi hanya menatap layar kosong. Kehampaan itu semakin terasa ketika malam semakin larut. Kenapa aku masih memikirkan dia? Desah Reza meneguk segelas air dingin. Bukankah sudah jelas ibuku meninggalkan aku? Namun batinnya menolak. Ada sesuatu dalam tatapan mata perempuan tua itu yang terlalu familiar. Terlalu mirip dengan bayangan samar seorang wanita yang pernah menidurkannya dengan penuh kasih sayang. Suatu siang, Reza tanpa sengaja bertemu dengan Arman, sahabat lamanya sejak SMA. Mereka bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota. Arman dengan gaya kasualnya yang santai langsung menyapa dengan tawarnya. Reza Mahendra, CEO terkenal. Wah, susah sekali ngajak ketemu kamu sekarang, canda Arman sambil menjabat tangannya erat. Reza tersenyum tipis. Kau tahu sendiri dunia bisnis sibuknya nggak kenal waktu. Mereka berbincang cukup lama mengenang masa-masa sekolah. Bercanda soal guru killer yang dulu mereka takuti. Namun percakapan itu beralih serius ketika Arman tiba-tiba menyebut sesuatu. Ngomong-ngomong kamu sering lewat pasar dekat terminal nggak? Tanya Arman sambil menyeruput kopinya. Reza mengernyit pasar. Jarang. Kenapa? Ada seorang ibu-ibu tua di sana, pakaian lusuh, sering duduk di dekat gerobak sayur. Aku sering lihat dia. Entah kenapa aku merasa wajahnya agak mirip sama kamu. Jantung Reza langsung berdegup kencang. Ia teringat malam itu, tatapan mata yang menusuk hatinya. Mirip aku, ulangnya dengan nada pelan. Arman mengangguk. Iya, aku sempat ngobrol sebentar. Ternyata dia sering menyebut nama Reza. Katanya dia punya anak. Namanya Reza juga. Aku pikir cuma kebetulan. Tapi setelah lihat kamu sekarang, aku jadi kepikiran jangan-jangan. Reza menegakkan tubuhnya, mencoba menjaga ekspresi tenang. Mungkin hanya kebetulan nama Reza banyak di luar sana. Namun suaranya terdengar kaku. Arman menatapnya lekat-lekat, seperti bisa membaca apa yang Reza sembunyikan. Ya, mungkin juga, jawab Arman, mencoba tak memperpanjang. Tapi kalau aku jadi kamu, aku bakal cari tahu. Perkataan itu menghantam batin Reza. Ia berusaha menepis, tapi dalam hati ia tahu Arman benar. Malamnya, Reza kembali merenung di apartemen. Pikirannya berperang antara logika dan perasaan. Logikanya berkata, jangan bodoh, itu hanya kebetulan. Lagi pula, bukti apa yang menunjukkan bahwa perempuan itu ibunya. Tapi perasaannya terus menggedor. Menuntut jawaban, ia mengambil foto lama yang masih tersimpan di laci. Foto dirinya kecil bersama Siti, ibunya. Ia menatap lama-lama, lalu menutup mata. Wajah perempuan tua di jalan itu kembali muncul jelas. Air matanya menetes tanpa ia sadari.
Kenapa kau pergi dulu, Bu? Kalau benar itu kamu, kenapa harus hidup seperti ini? Reza memukul meja dengan tangannya. Frustrasi. Ia benci merasa lemah. Benci ketika masa lalu yang selama ini dikubur kembali mengganggunya. Namun, semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu menghantui. Keesokan harinya, ia sengaja menyepir mobil ke arah pasar dekat terminal yang disebut Arman. Ia menyusuri jalan sempit, melihat deretan kios sayur, bau amis ikan, teriakan pedagang yang bersahut-sahutan. Tempat itu kontras sekali dengan dunia yang selama ini ia hidupi. Ruang rapat berpendingin udara, restoran mewah, hotel berbintang. Di sudut dekat gerobak sayur tua, ia melihatnya. Seorang perempuan tua duduk bersila di lantai. Baju kumal, rambut kusut sebagian memutih. Di tangannya ada kaleng kecil berkarat untuk menampung recehan. Matanya tampak kosong, menatap lalu lalang orang. Namun ketika tatapan mereka bertemu, perempuan itu mendadak terbelalak. "Reza," bisiknya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk pasar. Reza terpaku, napasnya tercekat. Bagian dalam dirinya ingin berlari, tapi kakinya justru tertancap di tempat. Tatapan mata itu, tatapan yang sama, yang dulu menatapnya saat kecil. Seolah menembus dinding hatinya. Ia segera memalingkan wajah, pura-pura sibuk melihat sekeliling. Lalu dengan langkah cepat ia pergi meninggalkan pasar. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Di dalam mobil, tangannya bergetar saat memegang setir. Ia merasa seperti anak kecil lagi, rapuh dan kebingungan. "Kenapa aku harus merasa begini?" gerutunya. "Bukankah aku sudah punya hidupku sendiri? Bukankah aku sudah melupakan semua ini?" Namun kenyataannya, ia tidak pernah benar-benar melupakan. Luka lama yang dikubur bertahun-tahun kini terbuka kembali. Luka karena ditinggalkan. Luka karena merasa tidak cukup berarti untuk dipertahankan. Sepanjang perjalanan pulang, matanya basah. Ia mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin perempuan itu hanya kebetulan mirip. Mungkin hanya imajinasinya. Tapi hati kecilnya tak bisa berbohong. Di lubuk hatinya, ia tahu itu ibunya. Dan kini ia dihadapkan pada dilema yang semakin menyiksa. Mengakui dan mencari kebenaran, atau pura-pura tidak tahu dan terus melanjutkan hidupnya yang sempurna. Hari itu, Reza kembali ke pasar dengan hati berdebar. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya untuk datang lagi. Bagian dirinya ingin membuktikan semua ini hanyalah kebetulan. Namun bagian lain yang lebih dalam justru haus akan kebenaran. Langkahnya berat ketika ia memasuki jalan sempit penuh kios sayur. Suara pedagang yang bersahut-sahutan, aroma bumbu dapur, dan tawari riuh para pembeli sama sekali tidak terdengar di telinganya. Matanya hanya fokus mencari satu sosok, perempuan tua yang duduk di lantai dengan kaleng berkarat di depannya. Dan di sanalah ia. Siti duduk bersila, bajunya lusuh, wajahnya letih, tetapi matanya masih menatap dengan harap. Begitu melihat Reza mendekat, matanya berbinar, seakan menemukan cahaya setelah bertahun-tahun dalam gelap. "Reza," bisiknya kali ini lebih jelas. Reza berdiri di hadapannya, jantungnya berdetak kencang. Napasnya tidak beraturan. Ia membuka mulut, namun kata-kata tersangkut di tenggorokan. Si mengangkat tangannya yang gemetar ingin menyentuh wajah putranya. Tetapi Reza spontan mundur selangkah. Gerakan itu membuat sorot mata Siti meredup. Seolah ia baru saja ditolak oleh dunia. "Apa benar kau ibuku?" tanya Reza dengan suara serak. Siti menunduk menahan air mata. "Iya nak, aku ibumu. Aku Siti, ibu yang dulu pernah menggendongmu, menidurkanmu, menyanyikan lagu buatmu setiap malam." Reza tercekat. Suara itu meski rapuh, memang terdengar familiar. Ingatannya tentang masa kecil kembali berkelebat. Nyanyian lembut saat ia sakit, pelukan hangat saat ia menangis.
Tapi kenapa? Suara Reza meninggi, tak mampu menahan gejolak. Kenapa kau pergi? Kenapa kau biarkan aku tumbuh tanpa seorang ibu? Kau tahu betapa hancurnya aku waktu itu. Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar menahan tangis. Maafkan ibu. Reza, maafkan ibu. Jawab, desak Reza. Suaranya Parasi menarik napas panjang lalu menatap Reza dengan mata basah. Aku pergi bukan karena tidak sayang padamu. Justru karena aku ingin melindungimu. Reza mengernyit. Melindungiku dari apa? Si terdiam lama lalu berkata lirih. Dari keluargamu sendiri. Kata-kata itu membuat Reza tertegun. Ia tidak mengerti apa maksudmu, ayah. Siti menunduk. Ayahmu, keluarganya. Mereka tidak pernah menerimaku. Mereka anggap aku hanya perempuan desa miskin yang membawa aib. Setelah kau lahir, tekanan itu semakin kuat. Mereka takut aku akan menodai nama baik keluarga. Aku dipaksa pergi. Reza merasakan dadanya sesak. Ia memang tahu ayahnya keras, tapi ia tidak pernah menduga sampai sejauh itu. Kalau memang dipaksa pergi, kenapa kau tidak pernah kembali menemuiku? Kenapa harus jadi pengemis di jalanan seperti ini? Air mata Siti jatuh satu persatu. Aku mencoba, Reza. Berkali-kali aku datang mendekat. Tapi keluargamu selalu menolakku. Mereka mengancam akan mencelakai siapapun yang berani membocorkan rahasia. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa. Yang bisa kulakukan hanya pergi jauh, agar kau tetap bisa hidup dengan nama baik dengan masa depan. Reza menggeleng cepat. Tidak masuk akal. Kalau kau benar-benar ibuku, seharusnya kau berjuang untukku. Kau seharusnya tidak menyerah. Siti terseduh. Kau pikir aku tidak berjuang? Setiap hari aku hidup dengan penyesalan, menyesal meninggalkanmu. Aku berdoa agar kau tumbuh sehat, agar kau bisa meraih apa yang tidak bisa ibu berikan. Dan sekarang lihatlah dirimu. Kau berhasil. Nah, kau jadi orang besar. Tapi ibu bahkan tidak layak berdiri di sampingmu. Reza menunduk. Dadanya terasa seperti ditusuk. Kata-kata itu menusuk batinnya, tetapi juga menimbulkan kebingungan. Jika benar Siti adalah ibunya, mengapa ia memilih jalan seperti ini? Mengapa ia tidak pernah kembali dengan cara yang lebih layak? Aku tidak tahu harus percaya atau tidak, kata Reza lirih. Bagian dari diriku ingin percaya, tapi bagian lain masih merasa kau hanya orang asing yang ingin memanfaatkan aku. Siti terdiam. Wajahnya hancur mendengar kata-kata itu. Namun ia tidak membantah. Ia hanya menunduk lalu berkata pelan. Aku tidak meminta apa-apa, Reza. Aku tidak butuh hartamu, tidak butuh kemewahanmu. Aku hanya ingin kau tahu, ibu masih ada. Ibu masih sayang padamu, meski kau membenciku sekalipun. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Hanya suara riuh pasar yang jadi latar. Seakan dunia di sekitar mereka tidak peduli pada drama yang sedang berlangsung. Reza akhirnya mundur selangkah menahan emosi. Ini butuh waktu. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Siti menatapnya penuh harap. Meski air mata terus mengalir, aku akan selalu ada di sini. Nak, jika kau siap, temuilah aku lagi. Reza berbalik melangkah pergi dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Kata-kata Siti terngiang di telinganya. Aku pergi untuk melindungimu dari keluargamu sendiri. Ia memukul setir mobilnya dengan keras. Kenapa harus rumit ini, Bu? Kenapa sekarang? Setelah semuanya sudah terlambat. Di lubuk hatinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini berusaha ia kubur. Kerinduan yang mendalam pada sosok ibu. Namun bersamaan dengan itu, rasa marah, kecewa, dan bingung bercampur jadi satu membuat batinnya semakin tersiksa. Dan untuk pertama kalinya, Reza menyadari satu hal. Hidupnya yang tampak sempurna mulai retak karena rahasia masa lalu yang perlahan terungkap. Beberapa hari setelah pertemuan emosional itu, Reza kembali mendatangi pasar dengan hati penuh resah. Ia tahu hanya satu cara untuk menemukan kebenaran. Mendengar langsung dari mulut perempuan tua itu. Ketika ia tiba,
Siti sedang duduk di tempat biasa. Tangannya gemetar saat menyusun recehan di dalam kaleng kecil berkarat. Begitu melihat Reza, matanya langsung berbinar. Meski ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. "Kau datang lagi, Nak?" Suara Siti bergetar. Reza menarik naas panjang. "Aku butuh penjelasan lebih. Jangan beri aku alasan setengah-setengah. Jika kau benar ibuku, katakan semuanya. Aku ingin tahu kebenaran yang selama ini kau sembunyikan." Siti terdiam cukup lama. Matanya menatap kosong ke arah jalanan yang sibuk. Lalu perlahan ia mulai bicara. "Ayahmu, dia bukan pria sempurna seperti yang kau kira. Reza, dia memang pengusaha besar, dihormati banyak orang. Tapi di balik itu ada dosa besar yang ia sembunyikan." Reza menegang. "Apa maksudmu?" "Bertahun-tahun lalu," Siti melanjutkan dengan suara lirih, "perusahaan keluarga terjerat skandal keuangan. Ayahmu menggunakan dana investasi untuk kepentingan pribadi. Jumlahnya besar sekali. Jika terbongkar, reputasi keluarga akan hancur, bahkan bisa masuk penjara." Reza terperangah. Kenangan tentang ayahnya, seorang pria tegas, disiplin, selalu berbicara soal kehormatan keluarga, langsung bertabrakan dengan pengakuan ibunya. "Itu mustahil," bisik Reza. Meski ada suaranya ragu, Siti menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Itu kenyataan. Dan saat skandal itu hampir terbongkar, keluargamu butuh kambing hitam. Mereka menuduh aku sebagai penyebab kekacauan, seolah aku yang mendorong ayahmu melakukan semua itu." Air mata Siti jatuh membasahi pipinya. "Aku dipermalukan, diteriaki, bahkan diusir tanpa ampun. Aku mencoba membela diri. Tapi siapa yang mau percaya pada perempuan desa miskin sepertiku? Mereka bilang, aku tidak pantas masuk keluarga mereka sejak awal. Dan saat kesempatan datang, mereka menyingkirkanku." Reza menatapnya dengan pandangan kosong. Kepalanya seperti dihantam benda keras. "Lalu kenapa kau tidak membawa aku bersamamu?" tanyanya dengan suara pecah. Siti menggenggam tangannya erat. "Meski Reza berusaha menarik, karena aku tahu kau akan lebih aman bersama mereka. Jika aku membawamu, mereka tidak akan diam. Mereka bisa saja menyakitimu, menghancurkan masa depanmu. Jadi aku pergi. Aku rela jadi hina, jadi pengemis. Asal kau bisa tumbuh tanpa beban." Suasana pasar yang ramai seakan menghilang. Reza hanya bisa mendengar detak jantungnya yang kacau. Kata-kata ibunya menggema menabrak dinding pertahanannya satu persatu. "Tidak." Reza menggeleng cepat. "Ayahku tidak mungkin begitu. Dia selalu bicara soal kehormatan, soal kerja keras. Dia mengajarkanku bahwa keluarga adalah segalanya." Siti menatapnya dengan mata penuh luka. "Itulah yang membuatku diam selama ini. Reza, aku tidak ingin kau membenci ayahmu. Aku ingin kau tetap melihatnya sebagai sosok yang kuat. Tapi kau sudah dewasa sekarang. Kau harus tahu kebenaran yang sebenarnya." Reza menatap ibunya dengan campuran marah dan sakit hati. "Jadi semua hidupku kebohongan, semua yang aku percayai tentang keluarga hanya topeng." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia junjung tinggi. "Aku tidak minta kau membencinya," kata Siti dengan suara serak. "Aku hanya ingin kau tahu kenapa aku pergi. Bukan karena aku tidak sayang, justru karena aku terlalu sayang." Reza berdiri, napasnya berat. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Kenyataan pahit yang diceritakan ibunya dan gambaran sempurna tentang ayahnya yang selama ini ia pegang teguh. "Kau tahu apa akibat dari cerita ini, Bu? Kau membuatku meragukan semua yang pernah kupercaya. Kau menghancurkan fondasi hidupku." Siti terisak, namun ia tidak menyangkal. "Aku tahu ini berat, Nak. Tapi kebenaran memang menyakitkan. Lebih baik kau tahu daripada terus hidup dalam kebohongan." Reza berbalik, berjalan cepat meninggalkan pasar. Setiap langkah terasa berat, seolah beban dunia menekan pundaknya. Di dalam mobil ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, sesuatu yang jarang sekali ia tunjukkan.
Ayah, bagaimana bisa kau lakukan ini? Gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Malam itu Reza kembali ke apartemen dengan pikiran kalut. Ia membuka laci, mengambil foto lama ayahnya. Wajah pria itu menatapnya dengan senyum kaku. Untuk pertama kalinya, Reza merasa asing terhadap sosok yang dulu ia kagumi. Rasa marah, kecewa dan hancur bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti anak kecil lagi, ditinggalkan tanpa jawaban. Namun kini ia juga merasa dikhianati oleh sosok yang selama ini ia puja. Pertanyaan besar menggantung di benaknya. Apakah hidupnya selama ini hanya dibangun di atas kebohongan? Dan di saat itulah Reza menyadari luka yang terkubur kini benar-benar terbuka. Luka yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam itu, apartemen mewah Reza terasa seperti penjara. Dinding kaca yang biasanya ia banggakan karena menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian, kini justru membuatnya sesak. Lampu-lampu gemerlap di luar sana tak mampu menenangkan pikirannya yang kacau. Reza berjalan mondar-mandir seakan mencari jawaban di antara derap langkahnya sendiri. Kata-kata Siti terus menggema di kepalanya. Ibu pergi bukan karena tak sayang, Reza. Ibu pergi karena harus melindungimu. Sederhana, namun penuh beban. Ia ingin menolak, ingin percaya bahwa semua itu hanya cerita karangan seorang pengemis yang berharap belas kasihan. Tapi kenangan-kenangan masa kecil yang tiba-tiba menyeruak membuat semuanya sulit dibantah. Ia masih bisa merasakan hangatnya pelukan seorang wanita dengan aroma minyak kayu putih yang khas. Wanita itu yang dulu menemaninya tidur, menyuapinya, dan menenangkan tangisnya. Wajah itu tak peduli setua atau sesuram apun kini. Tetap wajah yang sama. Reza menenggak segelas anggur merah dari bar kecil di ruang tamunya. Biasanya, minuman itu mampu membantunya rileks setelah hari panjang penuh rapat dan negosiasi. Tapi kali ini, alkohol hanya meninggalkan rasa getir di lidah tanpa sedikit pun menenangkan hatinya. Ia duduk di sofa, memijit pelipis, lalu menghela napas panjang. "Kenapa harus sekarang, Bu?" gumamnya lirih. "Kenapa muncul saat hidupku sudah begini rumit?" Keesokan paginya, Reza datang ke kantor lebih awal. Namun, alih-alih langsung masuk ruangannya, ia memilih berdiri di depan jendela besar di lobi gedung perusahaannya. Ia memperhatikan orang-orang lalu lalang di jalan. Ada yang berjas rapi dengan wajah penuh.